Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18:30 guys. Masih di hari yang sama ya, tanggal 23 Januari 2023 guys. Dan kita langsung saja untuk update global crypto market cap hari ini tidak jauh berbeda ya dari tadi pagi. Masih naik tipis banget guys di 0,77%. Dan untuk Bitcoin pun dalam waktu 24 jam pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, masih minus tapi tipis juga guys di 0,47% ya. Begitu juga dengan Ethereum tipis banget di 0,04%. BNB hijau ya, tipis di 0,43%. Dan untuk SRP lumayan ya, naik di 3,18% ya dalam waktu 24 jam ini. Begitu juga dengan Dogecoin guys, naik juga di 3,69%. Dan rata-rata di sini kalau kita lihat ya, pergerakannya tidak terlalu signifikan untuk perubahannya mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Selanjutnya kalau kita lihat dari pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini, masih sideways guys di antara area ungu ini ya. Dan seperti yang tadi saya bilang tadi pagi ya, kemungkinan besar nanti akan sideways ya mengikuti harga di area ungu ini guys. Dan kemungkinan nanti akan terjadi pergerakan signifikan di saat perilisan data ataupun keputusan dari rapat FOMC pada tanggal 1 Februari mendatang guys. Jadi kita nantikan aja ya. Kita langsung saja menuju informasi yang pertama guys. Kita lansir dari Bitcoinis. Di sini diinformasikan bahwa Ledger XRP ini akan melihat perubahan baru yang akan diluncurkan hari ini guys tanpa persetujuan eksplisit dari Ripple. Jadi perubahan check cash max trust line ini akan secara otomatis diaktifkan pada Ledger XRP hari ini dengan mayoritas 27 dari 34 suara guys. Perubahan ini akan menyesuaikan fitur cek dari Ledger XRP yang sudah tersedia selama 2 tahun sekarang ini guys. Dan ini bekerja mirip dengan cek kertas pribadi ya. Pengirim mengeluarkan cek untuk jumlah tertentu, sementara penerima harus menebus cek untuk menerima jumlah yang ditentukan. Gerakan dana sebenarnya tidak terjadi sampai cek dicairkan ya, sehingga cek mungkin akan gagal dibersihkan tergantung pada saldo saat ini dan likuiditas yang tersedia dari pengirim. Perubahan baru ini menyesuaikan transaksi cek cash, sehingga ketika cek dicairkan untuk token yang dikeluarkan, maka garis kepercayaan secara otomatis dibuat untuk token tersebut. Ini akan menghilangkan langkah pembuatan garis kepercayaan sebelum menerima token melalui cek. Sebelum perubahan menjadi aktif, pengguna harus mengirim transaksi trust set terpisah ya sebelum mencairkan cek untuk token yang dikeluarkan. Seperti yang dijelaskan ya oleh anggota komunitas Wojek, perubahan akan disetujui dengan 27 dari 34 suara di UNL. Karena daftar ini menyusut dari 35 validator menjadi 34. Satu validator dipindahkan ke NUNL. Validator yang dipindahkan ke NUNL tidak memberikan suara dan tidak kembali ke DUNL selama 2 minggu guys, sehingga menyebabkan perubahan melewati ambang batas konsensus 80%. Sistem perubahan memberikan cara untuk memperkenalkan fitur baru ke jaringan Ledger XRP yang terdesentralisasi tanpa memerlukan persetujuan dari entitas sentral seperti Ripple. Sistem menggunakan proses konsensus terdesentralisasi di mana lebih dari 80% validator di UNL harus menunjukkan dukungan selama 2 minggu sebelum perubahan dapat dilakukan. Dalam masa lalu, ada keraguan ya tentang aspek terdesentralisasi dari XRPL ini guys, dan daftar Node Unique Default atau DUNL. Namun ada beberapa UNL dan setiap UNL adalah daftar unik validator yang menjadi sumber konsensus. Seperti yang dijelaskan oleh Wojek dalam tweet Twitter sebelumnya ya, ada 3 UNL yang dikenal luas yang digunakan oleh jaringan. Yang dari Ripple, yang dari XRP Ledger Foundation, dan yang dari Coil, dengan semua yang saling tumpang tindih ya, dan tumpang tindih yang paling umum dalam jaringan adalah di UNL. Validator dari XRPL bebas memilih UNL mana yang mereka gunakan. Namun, di UNL paling populer karena terdiri dari validator yang andal, aman, dan terpercaya guys. Ini adalah UNL default saat menginstal Ripple. Dan ini adalah sumber konsensus yang andal, seperti yang dibahas oleh Wojek. Oleh karena itu, bahkan jika Ripple harus lenyap, Ledger XRP dapat bertahan guys. Pengaruh Ripple terhadap perubahan hampir tidak ada. Pada saat perilisan artikel ini ya, harga XRP berada di 0,4232 dolar guys, menatap breakout dari zona resistensi dan di atas 200 time frame daily untuk indikator EMA guys, atau moving average. Kita lihat aja nanti ya untuk perkembangannya dari XRP ini guys. Dan ini bagus ya untuk perkembangannya. Dan kita lanjut aja untuk info berikutnya.
masih dilansir ya dari Bitcoinis, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini bisa jatuh ya ke $15.000 guys jika The Fed ini tidak berubah arah. Dan ini adalah peringkatan dari mantan CEO bursa kripto guys. Dalam pergerakan harga Bitcoin yang besar, para ahli keuangan sekarang sedang menganalisis ya pengaruh perubahan kebijakan moneter Federal Reserve terhadap pasar cryptocurrency. Harga Bitcoin telah meningkat 30% ya sejak awal tahun 2023 kemarin, melampaui $23.000 setelah turun di bawah $16.000 ya akhir tahun lalu. Rally terbaru dalam Alpha Coin ini diakibatkan oleh penurunan indeks harga konsumen Amerika Serikat yang menunjukkan kemungkinan penurunan kenaikan suku bunga guys. Namun pendiri dan juga mantan CEO dari bursa kripto BitMEX mengingatkan bahwa Bitcoin dan pasar aset kripto mungkin mengalami penurunan jika Federal Reserve Amerika Serikat ini ya tidak menyesuaikan kebijakan moneternya. Arthur Hayes, dia adalah former BitMEX big boss-nya ya, atau mantan bos dari BitMEX ini guys, menyatakan dalam sebuah tulisan tentang kebijakan makroekonomi Amerika Serikat bahwa krisis keuangan global yang mengerikan dapat segera menenggelamkan Bitcoin dan juga pasar kripto pada umumnya guys. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga Bitcoin saat ini tidak seharusnya dianggap sebagai awal dari tren kenaikan yang baru. Data terbaru ya dari Badan Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa inflasi mencapai sekitar 10% pada pertengahan 2022 kemarin dan saat ini mulai menurun menuju tingkat yang diinginkan sebesar 2% guys. Beberapa pengamat pasar percaya bahwa tren ini mungkin menunjukkan perubahan kebijakan oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell menjauh dari quantitative tightening atau QT sebagai reaksi terhadap risiko resesi. Powell juga menyatakan ya bahwa suku bunga harus dinaikkan pada 2023 nanti dan pandangan yang didukung oleh beberapa anggota The Fed yang mengusulkan untuk meningkatkan target Federal Reserve di atas 5% guys. Banyak yang mengatakan ya bahwa pasar cryptocurrency dan Bitcoin ya pada khususnya berfungsi secara independen dari bank sentral dan organisasi keuangan lainnya. Selain itu, karena status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, maka harga Bitcoin ini sangat tergantung ya pada prospek likuiditas USD global di masa depan. Performa pasar saat ini menunjukkan bahwa investor memprediksi perubahan kebijakan Federal Reserve. Beberapa analis memperkirakan bahwa jika Federal Reserve menindaklanjuti perubahan kebijakannya, kenaikan saat ini Bitcoin mungkin akan berlanjut dan pasar sekuler bull mungkin akan segera muncul. Menurut entry block yang diterbitkan oleh Arthur Hayes pada 19 Januari kemarin ya, jika The Fed tidak menindaklanjuti pivot atau beberapa gubernur Fed menyatukan harapan akan pivot meskipun setelah ada laporan indeks harga konsumen atau CPI yang baik, Bitcoin kemungkinan akan kembali jatuh ke level terendah sebelumnya guys. Arthur Hayes juga menambahkan ya bahwa kenaikan saat ini mungkin merupakan bagian dari rebound Bitcoin dari level terendahnya, tetapi menyarankan investor untuk memperkirakan dataran tinggi baru ya atau resisten baru dan perdagangan sideways sampai kondisi likuiditas dolar Amerika Serikat membaik. Arthur Hayes juga mengharapkan The Fed akhirnya intervensi ya untuk menstabilkan pasar meskipun ia memberikan peringatan tentang keruntuhan pasar yang akan datang. Dan saat ini Bitcoin diperdagangkan pada harga $22.794 ya, naik 9,3% dalam 7 hari terakhir menurut data dari CoinGecko guys. Jadi kita harus berhati-hati ya, meskipun sekarang Bitcoin itu naik, tetap saja kita harus memperhitungkan segala macam kemungkinan dan bisa saja ya analisa yang dilakukan oleh Arthur Hayes ini menjadi salah satu indikasi juga bahwa Bitcoin ini bisa turun lagi guys. Jadi kita harus bijak ya menanggapi informasi-informasi seperti ini. Oke? Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Finbolt dan di sini diinformasikan bahwa pusat pertambangan Bitcoin pertama yang berbasis nuklir di Amerika ini akan dibuka guys di Pennsylvania. Dengan ekspansi sektor mata uang kripto, pertambangan Bitcoin semakin mainstream dan pembangunan data center pertama di Amerika yang diharapkan menjadi tempat layanan pertambangan Bitcoin telah selesai dibangun guys. Perusahaan pembuat data center tanpa emisi karbon Cumulus Data, anak perusahaan dari produsen listrik independen Talon Energy, telah menyelesaikan rangka data center yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga nuklir 2,5 gigawatt. World Nuclear News melaporkan pada 18 Januari kemarin. Data center berukuran 48 megawatt dan 300.000 kaki persegi ini langsung terhubung ya dengan pembangkit listrik nuklir Susquehanna
di Pennsylvania Timur Laut, dan kampus seluas 1.200 hektar diharapkan akan menjadi tempat layanan pertambangan Bitcoin dan komputasi awan yang pertama di Amerika Serikat, guys. Menanggapi perkembangan tersebut ya, CEO dari Cumulus Data dan Talent Energy ini yaitu Alex Hernandez mengatakan kampus data center Cumulus Susquehanna yang menjadi andalan kami siap untuk menerima penyewa pertamanya ya dan memulai operasi komersial tahun ini. Kami sangat berharap dapat mewujudkan misi kami untuk menyelesaikan trilema energi yang kami definisikan sebagai permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk listrik tanpa emisi karbon, murah, dan andal oleh pelanggan data center. Selain itu, di atas rangka berdaya 48 MW ini ya, dua rangka lainnya sedang dikembangkan dalam fase pertama untuk proyeknya dengan kapasitas agregat yang direncanakan untuk kampus sebesar 475 MW. Cumulus Data juga telah mengidentifikasi 18 situs talent energi lainnya yang memiliki potensi untuk data center yang langsung terhubung dengan pembangkit listrik. Pengembangan fasilitas pertambangan Bitcoin dengan emisi karbon yang disebut Nautilus Cryptomine di kampus pertama kali diumumkan pada Agustus 2021 saat Talent Energy menandatangani kesepakatan joint venture dengan perusahaan pertambangan mata uang kripto asal Amerika Serikat, TeraWulf. Meskipun operasi pada pembangunan tambang Bitcoin ditangguhkan sementara pada awal Desember tahun lalu, TeraWulf baru-baru ini mengatakan bahwa mereka dalam tahap awal ya memacu operasi pertambangan mereka, di mana mereka diharapkan dapat menyediakan 50 MW kapasitas pertambangan bersih pada kuartal pertama 2023 ini, guys. Pertambangan Bitcoin ramah lingkungan. Dalam upaya pertambangan Bitcoin dengan biaya rendah lainnya, Taman Nasional Virunga di Kongo Timur sedang menambang Bitcoin menggunakan listrik hydro untuk memberikan dana yang diperlukan untuk melindungi hutan dan satwa liar di Taman Nasional tertua di Afrika yang terkena dampak dari tahun-tahun kekerasan milisi, deforestasi, dan bantuan pemerintah yang buruk. Pertambangan Bitcoin tanpa emisi karbon juga mungkin dilakukan dengan menggunakan cahaya matahari dengan bantuan panel surya. Untuk dapat beroperasi dengan cara ini, sebuah Antminer S19 yang menggunakan 72 kWh per hari akan memerlukan sistem surya 14 kWh atau sekitar 35 panel surya standar 400 watt. Pada Maret 2022, Finbold juga melaporkan ya tentang Peter Egget yang dikenal sebagai AZ Hodl yang menginstal sistem surya off-grid untuk operasi pertambangan Bitcoinnya, di mana dia diharapkan akan memperoleh kembali investasi atau ROI dalam 36 bulan saja, guys. Nah, ini keren banget ya. Artinya untuk melakukan penambangan Bitcoin ini tidak hanya bisa dilakukan menggunakan tenaga listrik dari pemerintah saja ya, tapi kita juga bisa menggunakan tenaga listrik baik dari tenaga surya ataupun dari tenaga nuklir, guys. Dan tentu saja ini akan bagus banget ya untuk lingkungan karena efeknya itu sangat sedikit banget, guys. Dan sentimen negatif untuk Bitcoin ini di mana orang-orang itu kalau menganggap Bitcoin ini sebagai perusak lingkungan ini akan segera sirna, guys, ke depannya. Dan ini bagus banget tentu saja untuk ekosistem Bitcoin itu sendiri ya, dan kepada ekosistem kripto pada umumnya, sehingga orang pun akan semakin optimis dengan Bitcoin ini ke depannya, guys. Jadi menurut kalian bagaimana, guys, untuk perkembangan hari ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.